perdebatan antara Dodo dan Joe Messi masih perlu diperdebatkan nggak? Kalau kita bicara sosok, Ronaldo itu GOAT. Tapi kalau bermain bola, Vini Junior ini jadi tulang punggungnya Brazil sekarang. Dan gue ngerasa kalau Vini sampai kenapa-napa ini tim nggak bakal kemana-mana. Lo kalau ngomongin organisasi, he's one of the best. Tapi creation wise, menciptakan peluangnya selalu isunya Tuchel. Brian Brobby ini solusinya Belanda lah, yang mereka nggak punya berapa tahun terakhir. Striker lengkap. Kan ada orang bijaksana selalu ngomong setiap masalah itu ada solusinya. Tolong tanya sama orang bijaksana tersebut, Perancis solusinya apa? Apa menurut lu? Gak ada. Kenapa Ronaldo start ya? Karena dia yang terbaik. Ronaldo ini kan memainkan peran pure number 9. Sekarang PR-nya pelatih dan tim adalah gimana lu supply sebanyak-banyaknya ke Ronaldo, tapi itu gak terjadi. Fans Argentina berdoa Messi harus Iyalah. perform tuh sampai final. Iyalah. Akan sampai final gak menurut lu? Selamat datang kembali ke Liputan On Sport spesial Bola Dunia. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton di 5 episode terakhir dan 32 besar. Ini tim-tim terbaik dunia sudah mulai berhadapan di babak knockout. Begitupun dengan Bang Ole dari Grombol baru debut di Liputan On Sport. Bang Ole. Mantap, terima kasih Liputan 6, Bro Glenn, Bro Putu diundang ke sini di gedung tinggi. Biasanya saya siarannya di yang rendah-rendah aja. Tapi Grombol saya lagi melambung nih gue lihat ya. Mantap. Thank you Bang buat waktunya, ada Putu juga yang balik lagi Comeback menggantikan lagi Rama Dida Domas. Iya, menggantikan Rama. Lagi libur ya hari ini. Siap. Ganti-gantian. BTW tetanggaan ya tapi ya? Tetanggaan nih sama Glenn. Jadi fun fact, gue tuh pernah wawancara Detan waktu itu. Oke. Terus ada yang mendampingi lah. Gue kira tadi Bang Ole, soalnya dari perawakannya mirip-mirip, taunya adiknya. Adik gua. Makanya kemarin gue minta nomor ke Om Yafet, gue bilang, Om Yafet kan bilang kan, lu udah kenal belum sama Bang Ole? Gue bilang udah, waktu itu udah pernah ketemu ya? Liputan 6. Iya. Oh ternyata adik gua. Ternyata adek lu. 11-12 Glenn. Iya. 12. Tapi kita juga di gedung kita bersama juga pernah ketemu berapa kali sebenarnya. Cuma belum pernah ngobrol duduk aja ya. Yes, ini Baru pertama sekarang kali. nih. First time nih ya. Sama kayak Kanada yang semalam baru pertama kali juga kayak lolos ke 32 knockout besar. ya. Knockout. Tapi sebelum bahas itu gue pengen tahu dulu Bang. Lu sepanjang Piala Dunia ini, lu enjoy gak sih nontonnya? Gue enjoy tapi jadi di awal kurang ya. Di awal kita tahu karena faktor jam yang pertama. Yang kedua drama di dalam nasional kita juga tentang penyiaran. Terus yang ketiga openingnya juga yang kurang menarik sebenarnya. At least dibandingin sama dua-dua. Ya di situ kita ngerasa ini kekurang ya. Tapi gue juga coba retrospektif. Kalau kita pikirin ke belakang-belakang, setiap Piala Dunia itu panasnya pasti menengah ke belakang gitu. Jadi di awal memang pasti agak dingin gitu. Dan thanks to Bang Dodo dan Bang Messi ya. Gak nyangka gue karena di group stage bisa ada drama yang begitu menarik. Yang akhirnya antusias juga naik semua. Jadi ya it's fun menurut gue. World Cup still a World Cup ya. Yeah. Tetap seru ya. Tetap seru. Tapi kan titik baliknya waktu Messi hat-trick mungkin itu ya yang membuat akhirnya perdebatannya. Yes. Messi hat-trick dan Portugal seri sama DR Kongo. Itu. Di antara dua GOAT itu ya. Jadi orang-orang itu naikin banget. Terus juga nggak lupa pemuda-pemuda baru dalam dunia World Cup yang nggak main-main gitu. Di group stage udah berapa? Mbappe 4 gol, Dembele 4 gol, Vini 4 gol, Haaland 4 gol. Kane 3 gol. Kanada juga kan? Iya, Jonathan David 3 gol. Jadi ini menurut gue bakal jadi World Cup yang remarkable juga. Karena kalau kita lihat catatan statistik records, kayaknya tahun ini tahunnya bener-bener disapu bersih sama pemuda baru ini semua gitu. Tapi lu secara dari mata fans ya, lu masih perdebatan antara Dodo dan Joe Messi masih perlu diperdebatkan gak? Gue enggak. Kan kita tinggal bisa kadang-kadang kita tuh lupa menempatkan sesuatu pada tempatnya menurut gue. Kalau kita bicara sosok, icon yang bisa jadi role model ya gue setuju. Misalnya Ronaldo itu GOAT. Karena Messi doesn't show much di luar sepak bola. Ya kan, di luar bermain bola dia gak itu. Jadi gue setuju. Tapi kalau bermain bola, ya gue cenderung lebih setuju Messi GOAT-nya gitu. Jadi ya tempatin aja pada tempatnya gitu. Lo kalau mau sosok yang bisa jadi role model, inspiring, dan asetnya banyak untuk lo nikmati, itu Cristiano Ronaldo. Tapi kalau lo mau tahu yang main bola, kalau kata Zlatan kan, maybe Ronaldo is the GOAT, but Messi is the ball. Dia bilang kan, Messi itu bolanya gitu. Tapi sebagai penikmat sepak bola nih, lo ngikutin match dari awal sampai sekarang? Gue ya rata-rata tapi ya partai menengah ke atas lah ya. Kalau yang kayak kecil-kecil banget sih enggak ya. Karena kita butuh waktu tidur penting nih selama lebaran sepak bola nih.
pesta sepak bola dunia nih tidur penting banget, Glenn. Tapi mana yang menurut lu match paling seru, Bang? Gue Di jujur ya, gue yang paling seru tuh malah bukan hat-tricknya Messi, tapi brace-nya Messi. Brace Messi itu berarti Argentina lawan Austria. Austria. Iya, lawan Itu Austria. seru banget. Karena gol terakhir itu gak ada yang nyangka. Dari pinggir, Ankara Messi kan dia lari dari pinggir, ngasih ke Alvarez, ke tepis, dia masuk lagi ke tengah, ada Paredes dikasih ke dia, capping, fake shot, ke tepis, ke tepis atau ke blok ya. Terus diambil lagi, disamber. Iya, gokil sih itu. Itu kan yang bener-bener, gila abis hat-trick lu 2 lagi, jebret. Dan lu reaction waktu itu ya? Kayak Iya, gua pernah- itu seru banget sih, pernah ngeliat menurut gue seru react banget lu itu. yang gitu. Seru banget. Ini gol tipikal Messi banget ya. Sama Austria Algeria. Yang 3-3. Itu seru, 3-3. tapi kedip-kedipannya juga. Karena si Austria Algeria ini kalau seri lawannya lebih nikmat. Dan kalau mereka seri, gini, lo pernah lihat nggak ada reactionnya fans Algeria waktu Austria golin nyamain kedudukan, mereka selebrasi. Mereka selebrasi. Karena kalau Algeria menang di game itu, dia akan lawan Spain. Oke. Kalau dia seri, dia lawan siapa gitu. Ntar Coba ya, kita dia lihat lawan siapa. ini ya. Kita lihat tabelnya. Tabelnya. Jadi kadang-kadang group stage-nya suka ada begitu-begitunya kan. Ada kedip-kedipan ya. Keuntungan poin gitu. Kalau lawan Swiss. Akhirnya Iyalah. lawan Swiss kan. Iya. Kalau dia menang lawan Austria, dia lawannya Spanyol. Makanya mereka selebrasi waktu seri. Dan dia Swiss juga secara bracket lebih mudah juga ya. Yes. Pak bisa buka yang ini nggak Pak? Yang Footmob atau FIFA gitu gue supaya bisa kelihatan ini. Gitu. Biar lebih jelas. Iya. Tapi ada nggak sih tim yang menurut lu secara kualitas harusnya lolos tapi nggak lolos? Iran. Atau sebaliknya? Iran. Iran. Tarik Iran. Iran nih. Iran menurut gue salah satu raja Asia. Dan sangat menyedihkan ya, Asia cuma berapa nih sekarang kita lihat? Tinggal 2. Nggak dua. Dua kan? Aussie sama Aussie Jepang. sama Jepang ya. Iya. Jadi Austria, Iran nih harusnya salah satu raja dari Asia juga. Dan karena apa yang terjadi out of the pitch secara politikal, gue ngerasa ada eager lebih gitu dari pemain-pemain tersebut untuk nunjukin mereka tuh siapa. Bukan hanya sebagai sepak bola, tapi as a nation, as a negara tuh mereka mau nunjukin gitu mereka siapa. Nah itu dilihat di atas lapangan, kita sebagai penikmat olahraga khusus sepak bola, lu ngelihat atlet yang membawa spirit tanah air, itu sangat mahal menurut gue. Karena kalau kita nonton di klub kan, sorry itu sih rata-rata profesionalisme, ya kan. Nah, mereka digaji dan lain-lain kan. Tapi melihat Iran bermain tuh, itu luar biasa menurut gue. Dan gue lihat di game lawan Belgia, mereka bermain dengan spirit itu. Dan lu bisa lihat secara eye test, tim-tim yang bermain untuk ke tanah airnya itu, mereka dominan aja di lapangan. Contoh lawan Belgia, mereka setiap second ball mereka bisa menangin, duels, semua gitu. Jadi gue sebenarnya berharap mereka bisa jauh. Tapi ya kasihan juga ya, karena kalau mereka jauh juga kayaknya repot tuh bolak-balik Meksiko US kan. Tapi mereka nggak kalah loh bang. Iya makanya. Seri semua itu match. Iya. Dan akhirnya Respect kemarin sih gua striker sama Iran buka suara ya. Taremi ya. Akhirnya menyalahkan FIFA. Dia Iya, bilang iya. ketidakadilan staffnya nggak dapat visa. Betul, Mereka betul. juga harus permasalahan soal recovery yang karena mereka harus bolak-balik Iya. US. Mereka nggak ada tim ini, nggak ada tim Support. apa sih? Nggak ada. Jadi semua sendiri. Soalnya mereka dapat problem tuh dari awal banget Glenn. Bahkan sebelum match berjalan kan diribetin segala macem. Dan soal pertandingan terakhir juga itu lawan Mesir tuh ya. Iya. Itu ya nggak tahu sih kalau dari kacamata gue tipis banget sih offside ya. Tapi Iya, menurut lo gimana? Offside tuh? Ya, gue nggak mau terlalu banyak main di keputusan wasit ya. Tapi kita fokus sama yang itu aja deh. Dia menurut gue hipotesanya adalah, headline-nya adalah si Iran ini sudah digemboskan, sudah digugurkan dari sebelum bermain bola menurut gue. Jadi yang ada dalam lapangan udah nggak relevan sebenarnya. So, karena sebelum masuk lapangan mereka sudah dipersiapkan untuk kalah. Karena yang tadi kita udah bahas kan, mereka harus bolak-balik Meksiko, timnya mereka juga banyak nggak dikasih visa, dan itu capek kan, gitu. Lu melihat sisa tim Asia itu sisa 2. Jepang dan juga Australia. Yeah. Ya mungkin seharusnya Korea gue rasa, makanya gue beli ini jersey, gue kira akan lolos ke 32 taunya Karena Son main di tempat dia bekerja harusnya lebih nyaman ya kan. Harusnya. Cuman lu melihat ini suatu hal yang menyedihkan nggak? Artinya memang sepak bola Asia masih ketertinggal dengan Satu benua yes lain? menyedihkan, tapi kita juga nggak bisa menafikan realita bahwa sepak bola Afrika itu sangat meningkat. Berapa Afrika yang lolos? Kalau nggak salah 9. Kayaknya cuma 1 deh yang nggak lolos dia.
Iya. Even Cape Verde aja lolos. Iya. Iya, Cape Verde lolos, iya. 9 tuh lolos gitu loh. Jadi South Africa. kalau nggak salah Tunis doang yang nggak lolos. Iya. Pun dia Sisanya lolos gitu. Saya lolos. Nah itu ya mungkin juga. Jadi ini dua sinergi ya antara keadaan Asia yang belum berkembang secara pesat sama Afrika yang sangat amat berkembang. Jadi di saat lu Asia terus lu ketemu tim dari benua Afrika di satu grup ya, lu akan kalah secara di atas kertas sudah kalah gitu menurut gue. Bang, tapi kan kalau melihat ya let's say kita ngomong infrastruktur mungkin ya. Yeah. Kalau gua katakan mungkin Asia lebih maju dibandingkan dengan Yeah. Afrika. Yeah. Tapi apa yang membuat apakah bakat alaminya memang udah kalah? Kalau gue sih ya itu aja sih sebenarnya dominasi negara teluk di dalam federasi sih menurut gue. Ya kayak Jepang kan berapa kali merasakan harus main yang jatahnya bukan di daerah Middle East, mereka harus main ke Middle East. Jadi dikit-dikit Middle East karena mereka sponsor nomor 1 kan. Nah di saat ada pemerataan dalam memihak semua negara di dalam kontinen Asia akan lebih baik. Tapi selama masih dikit-dikit sponsor ya susah juga gitu kalau gue ya. Jadi lu lihat ada banyak influence yang bermain di luar lapangan yang akhirnya membuat ketika dia bermain di level yang lebih tinggi. Iya. Makanya kan pertanyaannya adalah kenapa Jepang di kompetisi Asia gugur lebih cepat atau nggak bisa susah juara, udah terakhir 2011 atau 2000 berapa ya Jepang juara. Tapi kalau di kompetisi dunia kok lebih galak gitu. Berarti kan ada something wrong dalam kompetisi Asianya gitu. Karena gue happy tuh Qatar dibantai itu. Semua juga happy. Semua itu happy. Semua juga happy. Arab Saudi juga dibantai ada juga ya. Saudi pokoknya kalah juga lah. Iya. Lu melihat Jepang akan sejauh apa bang di Nah Jepang ini kalau kita ngomong standar Jepang kayaknya quarter itu standar ya. Jadi gue pengen lihat kalau Jepang mau nunjukin something different dari Moriyasu, something yang benar-benar growth ya. Jadi mereka mau nunjukin ada progresif dalam tubuh mereka, ya mereka harus injak semifinal menurut gue. Tapi kan kalau dari mereka kan ngomongnya they are going to win ya, kalau dari mereka. Tapi kalau gue minimal menurut gue sih lo injak semifinal sih, gantiin. Terakhir kita tuh Asia semifinal tuh Korea ya. Korea 2002 ya. Tapi itu juga kontroversi kan? Iya, kontroversi. Nah harusnya bisa lah mampu. Tapi lu lihat match Jepang lawan Brazil, menurut lu gimana nih? Nah yang menarik sama Jepang tuh bagaimana mereka bermain sebagai unit, itu yang keren menurut gue. Tapi itu juga ada kelemahan sih bang. Yes, nggak ada clutch player ya. Yes, ya, nggak ada pembedanya. Betul. Makanya ya mungkin kalau untuk 8 besar semifinal menurut gue masih di partai gede lo butuh the superstar kan. Betul. Iya. Gitu. Tapi ya itu menurut gue juga lo bisa main secara unit di klub itu oke, karena preparationnya tuh lama. Lo saling mengenali 9 bulan bersama, latihan 9 bulan intens, ada pre-season gitu kan. Tapi di national team lo bermain sistem segitu padunya itu sih luar biasa menurut gue ya. Itu ada kaitannya sama federasi juga tuh, bagaimana mereka memberikan kurikulum di akademi-akademi seperti terjadi di Spanyol kan. Karena kenapa Spanyol menjadi raja sepak bola di abad 21 kan? Karena apa yang mereka lakukan di belakang layar. Mereka menerapkan semacam kurikulum yang cukup integrated throughout satu negara. Mau akademi lo Barcelona, mau lo main di basket, mau region lo apapun lah gitu kan. Ada filosofi yang clear bermain bola tuh kayak apa sih. Jadi di saat mereka dipertemukan di national team, ngeklop itu cepet. Udah satu paham. Dan itu gue rasa dilakukan juga di Jepang gitu. Nah itu PR sih setiap negara kalau menurut gue. Kalau negara lo mau maju, kalau gue sih role model tim nasional team sih Spain ya kalau menurut gue. Nah itu harus dilakukan sih. Tapi dengan Jepang tuh kemarin kayaknya ada statement dari pemain Brazil, Ryan tuh kalau nggak salah ngomong kalau ditanya sama wartawan, gimana pemain Jepang yang dia nggak ada yang tahu sih. Iya dia bilang nggak ada yang tahu. Nah tapi itu menurut gue sih itu bisa jadi motivasi pemain Jepang sih, karena ya mereka ada 2 tim Asia nih yang masih bertahan. Iya. Kayak dulu inget ya Pep sama Hwang Hee-chan, ada inget ya? Gimana tuh? Waktu City mau lawan Wolves. Musim berapa ya? Pep 3 musim lalu. Si Pep nyebut Hwang Hee-chan the Korean guy. Dia nggak tahu namanya siapa, ngerti nggak? Oke. Akhirnya sama Hwang Hee-chan malah ngegolin kalau nggak salah Seri. Terus sama Hwang Hee-chan dibalas I'm the Korean guy, gitu. Maksud lo kayak gitu kan? Menarik. Jadi ada kayak jadi nge-spark semangat malah kan gitu. Tapi kalau Ryan sih menurut gue nggak gitu ya tone-nya. Tone-nya tuh dia kayak, gue nggak tahu lagi, tapi gue hargain mereka tim yang bagus gitu. Iya. Gitu. Tapi makanya di squad Jepang ini juga sebetulnya, ya tadi gue setuju apa kata lu sih, kolektif lah bang. Cuman kalau lihat dari head to head kan terakhir mungkin dia ngalahin Brazil di friendly ya. Walaupun memang
Ya sebatas friendly match. Itu baru kan ya? 2000 Baru, berapa sih? baru. 2025 ya? Belum Ance tapi. Sebelum Piala Dunia, Oh, setahu gue. sebelum. 2025. Iya 2025. Udah Oktober. Ance. Udah, coba lihat. Coba kita lihat nih sini langsung aja. Di 14 Oktober. udah ya. 14 Oktober itu harusnya udah Ance. Harusnya udah Ance. Udah Ance. 14 Oktober 2025. Iya. Tapi Karena kadang-kadang kalau kan lu melihat Brasil sebetulnya juga nggak ada pemain bintang yang superstar gitu nggak sih? Iya. Lu setuju nggak? ya talent poolnya agak kurang ya menurut gue ya. Glenn. Kunya. Punya Kunya please lah. Kunya bagus memang, cuman bukan selevel dulu Ronaldo, Ronaldinho, Kakak itu tapi ada levelnya blessing, beda. ada blessing sebenarnya. Sebenarnya gini, Ancelotti ini gue nggak mau bilang miskin taktik ya, tapi terbukti lah throughout karirnya Ancelotti itu dia thrive di saat dia disupport sama pemain yang hebat gitu. Jadi man manajerial dia tuh memang di atas rata-rata. Pemain yang hebat di bawah dia bisa lebih hebat gitu. Nah, tapi di sisi lain kita lihat ada lack of talent di skuadnya Brazil kan. Tapi beruntungnya ada blessingnya ada Vini Junior. Vini, iya. Vini Junior ini jadi tulang punggungnya Brazil sekarang. Dan gue ngerasa kalau Vini sampai kenapa-napa ini tim nggak bakal kemana-mana gitu. Iya, Kunya bagus. Tapi motornya ini tim tuh Vini masih gitu. Setuju sih gue, karena Vini di beberapa match kemarin tuh berpengaruh banget buat gol-golnya Kunya juga sumbernya dari Vini juga sebenarnya. Ya memang artinya Ancelotti lebih bagus di manajemen ruang gantinya. Betul. Karena Vini itu ketika dipegang Ancelotti di Madrid memang lebih baik dibandingkan sekarang sih. Iya. Nah jadi selama bisa jaga balance-nya Brazil menurut gue, lo jaga porsinya Vini, terus lo memahamkan ke semua squad bahwa lo build around Vini gitu. Ini kan kadang-kadang yang susah diterima ego ini kan. Ego bukan Vininya ya, tapi di sekitar Vini memahami bahwa Vini the main man. Itu kan susah dipahami kadang-kadang kan. Nah, lo belajar dari Argentina. Scaloni ini, Messi ini udah pensiun. 2018 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah pensiun timnas kan. Scaloni di hire sama federasi, tapi Scaloni bilang gue cuma mau ngelatih Argentina kalau ada Lionel Messi. Akhirnya si Scaloni yang telepon Messi, dia presentasi ke Messi, apa yang gue melakukan ke timnas, gue akan build timnas around lo. Jadi timnas ini dibuat berdasarkan lo, dan gue akan hire anak-anak muda untuk support, dan even sampai tactical Scaloni sampai hari ini, itu mengakomodir Messi. Bukan hanya secara performance, tapi energi Messi juga di save. Lu lihat kan Messi jalan kaki ini itu kan. Ya memang itu sudah plan, bukannya Messi malas, itu memang sudah plan gitu. Karena Scaloni mau fokus sama kekuatannya Messi. Nah ini yang kita lihat produk tersebut dan diterima sama squad lain di Argentina, yang akhirnya melahirkan Argentina yang kita tahu. Copa America 2 kali bersama satu Scaloni, World Cup, dan hari ini di World Cup juga gak main-main. Babat 9 poin dengan Messi menjadi top scorer 6 gol. Jadi ini yang harus menjadi PR Brazil. Squad Brazil ini bisa gak nerima bahwa lu semua bermain berdasarkan Vini ya. Gitu. Nah kalau ini bisa, ini tim sih bisa jalan menurut gue. Pertanyaannya kualitas Vini udah sebesar itu belum untuk mengangkat nama besar Brazil? Ya kalau kita head to head sama Messi ya enggak, tapi paling tidak di Brazil ya he's the main man, he's the best di Brazil gitu. Pada konteks Brazilnya dia the best. Kita bicara Rafinha terlalu rely sama sistemnya Hansi Flick. Di saat dia keluar dari sistemnya Hansi Flick dia nggak punya ide. Terus juga siapa lagi? Marquinhos. Casemiro sama siapa kemarin pivot di game pertama? Gomes. Gimares nggak klop. Kedua-duanya nggak punya ground coverage yang bagus. Akhirnya makanya sekarang cuma satu yang dimainin ya. Gitu kan. Jadi nggak ada the best player hari ini menurut gue. Even Gabriel the best defender in the world hari ini. Dia perlu bangun waktu gitu sama Marquinhos. Dia nggak bisa nunjukin performa yang sama Arsenal. Jadi cuma Vini sih menurut gue. Setuju Glenn, nggak bisa nunjukin performa yang sama di Arsenal. Sebagai lu fans Arsenal. Di Arsenal atau di Brazil? Di Brazil. Brazil. Di Brazil. Ya, gak sama lah. Different Gabriel. Menurut gue belum banyak cobaan ya. Iya itu satu itu. Karena itu juga. Belum banyak tim besar yang bisa neken Brazil kan. Mungkin Jepang jadi salah satu tim yang jadi uji cobanya lini pertahanan Brazil. Iya. Enggak, maksudnya konteksnya adalah gini Glenn, konteksnya adalah di timnas itu lo butuh pemain yang bisa fit in as soon as possible. Dan gue lihat di keadaannya Brazil tuh Vini gitu.
Yes, Gabriel world class player, tapi dia mungkin butuh 1 2 3 game baru oh ini tuh World Cup, oh ini tuh main sama Marquinhos gitu loh. Untuk dapat fit in-nya gitu. Ya gue tadi aja back tadi sih. Kalau mereka mau terima bahwa Vini adalah main man-nya, ini jalan menurut gue. Dan kayaknya sepanjang ini so far so good ya. So far so good Vini, so far so good. Karena banyak yang memprediksi Brazil akan flop di bawah Ancelotti di Piala ini. Iya benar. Banyak Yes. yang ngomong gitu. Kita lihat selain Jepang Brazil, tadi Argentina juga udah disebut. Menarik gini Bang Ole. Siap. Ketika tadi lu katakan Messi menjadi main man, tapi kan kita tahu ini merupakan kompetisi yang panjang. Ya. Baru 32 besar, baru setengah jalan. Let's say kalau 1-2 match ke depan Messi-nya tidak perform, menurut lu akan menjadi tamparan untuk Argentina nggak? Ya, tapi itu jelas tamparan lah. Bukannya tamparan. Kayak lu main lu F1, mesin lu, engine lu mati. Bukan tamparan lagi, lu nggak bisa race. You cannot do the race gitu. Artinya Argentina nggak Gue fair aja. Argentina sama Messi jauh banget timpangnya. Mungkin Argentina tuh multiplier dengan Messi 3-4 kali lipat. Walaupun kemarin sebetulnya udah dicoba di pertandingan terakhir Messi akhirnya dimainkan Iya. di babak kedua. Iya. Dan masih bisa mencetak Masih gol cetak, setidaknya. ya. Tapi kan case-nya juga itu game yang mereka udah pasti lolos dan lain-lain. Jadi kita bicara knockout aja deh. Standar knockout Argentina tanpa Messi jauh banget, Glenn. Jauh banget menurut gue. Ini timnya Messi. Dan itu harus di-approve, itu sudah di-approve di internalnya Argentina. Di antara fans Argentina gitu. Jadi ini realita yang harus kita terima. Nah, bagaimana tadi realitanya kalau misalnya Messi-nya nggak perform. Nggak perform. Kalau cedera sih menurut gua enggak ya. Karena kita tahu lah. Lagi Cedera itu nge-flop aja paling Glenn. Messi itu kan Yang paling memungkinkan. alien yang agak susah cedera. Iya kan? 38 Nah, tahun itu kan menjadi masalah juga Nah, sih. makanya tadi gue bilang, Setuju. kalau ini sudah menyiapkan taktik yang mana fisiknya Messi itu nggak kekuras, gitu loh. Dan kita lihat lah pakai kepala kasat mata bagaimana dia datangnya telat. Dia datang ke box kan selalu belakangan, jalan scanning, dia lebih banyak pakai otaknya. Gitu. Jadi menurut gue cedera bisa aja terjadi, namanya kontak sepak bola kan bisa aja terjadi gitu kan. Tapi cedera-cedera pemain zaman sekarang lah yang hamstring lah, cedera fisik yang beneran karena dirinya gue rasa enggak. Tapi kalau misalnya dihantam kakinya kan bisa aja, gue nggak tahu ya. Tapi Terus kalau yang kedua tadi apa? Nggak perform, tapi lu Iya. bicara Messi bro. Fair aja ini Messi, gitu. Maksud gue akan seberapa pengaruh ketika tadi lu Jauh katakan banget, jauh sistem permainan ini kan dibangun untuk Messi. Jauh Tapi banget. ketika nyawanya itu Jauh banget. Mungkin kalau sekarang Argentina 9 tanpa Messi mungkin 5 kali. siapa yang bisa Jauh menggantikan? banget. Gak ada. Enggak ada ya. Hah? Secara Gak plan ada, lo di permainan. bumi gak ada yang bisa gantiin Messi. Iya, Way ada he lagi. plays gak ada. Siapa coba? Tapi kan lu pada akhirnya di sepak bola lu harus ada second, third Iya. plan ketika Messi Iya, yang enggak. mungkin pemain nggak perform. yang menggantikan dengan mekanisme bermain yang lain. Yes. Ya, Iya. mungkin boleh dicoba Nikopas menurut gue. Nikopas belum dapat, akhirnya main kemarin ya. Tapi secara jam Game terbang terakhir. dia belum Iya. pengalaman. Tapi siapa Internasional. coba ya yang bisa bermain ngedikte menjadi playmaker, Nikopas, terus siapa lagi gelandang serang yang dibawa? Sebenarnya ya Messi sebenarnya main di posisi 10 kemarin ya. Posisi Iya. 10 ya. Alvarez, tapi Alvarez Alvarez juga turun sama Martinez. berapa bulan terakhir. Di Atleti juga dia abis cedera turun. Gak ada sih Glenn. Jadi Ini doomsday kalau Argentina, kalau That's Messi why. cedera doomsday. Jadi artinya fans Argentina berdoa Messi harus Iyalah. perform tuh sampai final. Iyalah. Akan sampai final nggak menurut lu? Kalau sepak bola fair, kalau sepak bola fair ya enggak ya. Kenapa tuh? Ya, Secara Secara bagan loh, Bang. Kita lihat bagan nih. Tapi bagannya gokil sih. Gokil. Mudahnya gokil sih. Abis ini dia kayak Verde. Cape Verde. Abis itu Cape selesai lah menurut gue. ya udah bungkus. Iya, bungkus. Bungkus lah. Australia, Mesir. Ya bungkus. Paling bakal Bungkus sih menurut gua, bungkus. Bakal ketemu Abis itu di Inggris, atas ya. Brazil, Jepang atau Norway. Inggris lolos. Nah, di bawah dia ketemu. Sorry, dia di bawah ketemunya. Sorry. Ketemu di bawah. Bawah. Di bawah Kolombia. itu Swiss, Algeria, Kolombia, Kolombia, Ghana, Ghana. bungkus. Ya final dong. Final sih. Itu Swiss, Algeria, Kolombia, Ghana itu semi. 16 32 besar. Enggak, 32 besar. sorry. Bawah. Ke bawah deh. Bawah lagi. Tadi kan Argentina, Cape Verde 32, 16 Australia atau Mesir. Iya Yes. kan? Iya, iya. Quarter Swiss, Algeria, Kolombia atau Ghana gitu kan. Betul. Berarti seminya di atas ya. Seminya antara Inggris, Brazil. Jepang, Brazil. Jepang Ya Brazil semi oke Inggris lah. 7. Gue jamin semi bisa sih. Bukan jamin lah, gue prediksi lah. Semi bisa lah. Dan semifinal menurut lu ketemu siapa nih? Gue ngelihatnya bukan Jepang, bukan Brazil nih.
Lu fans Inggris? Inggris kan? nih. Enggak juga. Belum tuh Inggris juga. Gue ngerasa di posisi ini nih, ini ada tim yang diam-diam galak ya, kayak Pantai Gading menurut gue solid banget. Solid. Tapi jangan, kalau Pantai Gading lu jangan sampai masukin lapis 2 lah. Lapis 1 itu gokil banget soalnya. Norway juga lapis satunya bagus banget. Iya. Norway juga begitu. Ini tim-tim yang kalau lo fokus sama lapis 1 main 60 menit, kill the game, lo bisa lolos. Ekuador juga spiritnya luar biasa. Gue ngejagoin ada 3 dark horse ini, Ekuador, Pantai Gading sama Norway. Mexico gimana Mexico? Tuan rumah kan Mexico enggak. enggak ya? Enggak. Ekuador, Pantai Gading, Norway. Yes. Inggris lu nggak Inggris nggak jagoin sama lu. Sebagai dark horse. Kalau bukan dark horse kan ada Brazil, Jepang, Inggris. Nah ini lu sedang coba realistis atau sedang mencoba Sedang tidak menahan nge-jinx ekspektasi? England gitu ya. Tapi Oke, England tadi lu bilang, lu bahas Jepang tuh, ya Jepang nggak punya difference maker, England punya Bellingham gitu ya. Tapi gue tuh, kan gue fans Chelsea ya, Glenn. Gue tuh ngerasain Tuchel gitu. Tuchel tuh pelatih yang sangat bagus untuk organisasi. Dia tuh mirip-mirip Arteta sebenarnya. Lo kalau ngomongin organisasi, he's one of the best. Chelsea tuh jarang kebobolan era Tuchel. Pokoknya defensive wise, semuanya stabil dan lain-lain. Tapi creation wise, menciptakan peluangnya selalu isunya Tuchel. Dan gue liatnya akan dihadapi sama Inggris. Dan Kane, tetap Kane. Tapi kalau misalnya kreasinya begini, kemarin lawan Panama, set piece. Iya. Gitu loh. ya kayak cara Arsenal. Iya kan? Iya. Gitu loh. Jadi Balik lagi corner. gue gak ngeliat ini tim bisa jauh kecuali ada something ya. Dia kan nih, terus yang kedua, lu lihat bagaimana mereka bermain puzzling sama line up-nya mereka. Dari game pertama lo, ganti-ganti terus. Gitu. Dan ini harus something yang di-solve sama mereka. Sebenarnya starting 11 lu siapa sih? Gitu. Tapi secara quality pemain sebetulnya baik gak Inggris di Piala Dunia kali ini? Ya cukup, bagus. Cukup bagus tuh dibandingkan dengan Euro ketika dia final yang lalu. Bagusan ini lah. Bagusan ini? Bagusan ini. Ini banyak, lu lihat the rise of English midfielder ya, yang gak ada di Euro gitu loh. Euro tuh dipakai siapa? Masih Kevin udah gak kan? Bukan Kevin Phillips ya? Lu lihat sekarang ada Morgan Rogers, ada Eze, ada siapa lagi? Ada Gordon. Banyak muka-muka fresh gitu loh. Jadi menurut gue harusnya biar bisa. Elliot Anderson belum ada kan dulu. Iya. Even baru debut berapa bulan ini gitu kan. Baik kirinya ada O'Reilly. Jadi menurut gue fresh, ini tim yang fresh sebenarnya. Tinggal gimana Tuchel bisa ngerawat sebaik mungkin, gimana cara mereka tuh bisa nyetak chance. Gak usah nyetak gol dulu deh, nyetakkan saja dulu. Itu seharusnya Bellingham yang menjadi... Enggak, Bellingham bukan tipe kreator masalahnya kan. Bellingham yes posisi 10. Tapi dia tipenya, dia apa bahasanya, dia semacam false nine tapi bukan false nine yang depannya kosong. Jadi dia yang ngisi striker, Harry Kane yang turun, ada dia yang jadi pochernya kan. Dia yang kill the ball gitu. Saka gimana Glenn? Jadi Saka menurut lo? Saka cedera. Saka Madueke gue udah berkali-kali bilang. Saka lah 1000 kali. Iyalah. 1000 times. Gue bingung, jangankan dipanggil timnas Inggris, Madueke ke Arsenal aja gue bingung. Di Chelsea, lu sebagai fan Chelsea emang melihat Tapi Glenn, Madueke adalah pelapis terbaik yang Inggris punya untuk Saka. Oh iya, for now. Itu realitanya. Jadi Madueke dipanggil menurut gue bukan suatu yang wah kenapa gitu, enggak juga. Memang right wingnya kedua setelah Saka nggak ada lagi. Lo ngomong Bowen is satu winger. Yes, lo bisa bawa Bowen ke DSP England. Tapi Bowen tuh dia permainan dia inside forward. Gitu loh, dia bagus di transisi. Dia masuk ke dalam, lari gitu kan. Tapi kalau lo butuh out and out winger yang main di pinggir, one on one, gocek, bawa ke dalam, ya Madueke. Tinggal ini orang kan masalahnya finishing, outputnya aja. Lo habis gocek mau kemana kan gitu kan. Setidaknya fans Arsenal, fans Chelsea merasakan apa yang Arsenal rasakan di musim kemarin. Kan merasakan duluan. Iya makanya ngerasain duluan. Gue bingung nih pemain. Ya artinya dia dipanggil karena dari yang terbaik dan yang terburuk ya. Iya, the best among the worst dia. Garden kan harusnya menjadi salah satu, gua rasa akan menjadi salah satu player yang bisa menonjol di timnas Inggris. Iya, ternyata enggak. Gue menurutnya di sisi kiri sih. Kirinya Inggris ini. O'Reilly itu offensive banget loh Bang di City. Secara permainan. Tapi cara memakai O'Reilly-nya Tuchel sama Pep tuh jauh berbeda. Apa yang berbeda? O'Reilly itu kan basically dia bukan fullback. Dia tuh di akademi itu dia midfielder. Midfielder dia. Iya, dia midfielder. Nah,
O'Reilly itu nyaman kalau bermain di tengah. Tapi sama Tuchel dia bermain di pinggir. Nah itu gue lihat kenapa segitiga di sebelah kiri itu kombinasi Inggris di kiri itu kurang jalan, kurang fluid gitu. Nah itu juga akhirnya nge-impact Gordon. Gordonnya ke-impact, sedangkan sisi kanan Jamesnya memang aktif James, banget sih. Madueke itu jauh lebih bagus, jauh lebih nyala gitu. Tapi sekarang James cedera sih, nggak tahu juga nih. Kwanza katanya gantinya harusnya Jet Spence jelek, Kwanza jelek, nggak tahu lah. Makanya gue nggak rate England sih menurut gue. Lebih ke realistis aja ya kayaknya. Aja. Center back juga nggak bawa Maguire, is a big loss menurut gue. Nah itu tuh yang jadi. Maguire tuh jenderalnya England, harus dibawa. Apalagi lo mau main ujung-ujungnya lo main set piece. Iya. Lo punya Saka, lo punya Declan Rice. Masa lo nggak bawa Maguire bro? Maguire itu monster, aerial monster dia. Walaupun Bisa Maguire solusi kan Glenn? Oke lo gak bisa create chance. Tapi lo paling gak, lo bisa ambil dari Piece lah, corner. set piece kan gitu. tapi mungkin regenerasi itu perlu ya. Iya tapi Dengan wajah baru Maguire udah berapa tahun di Yes. timnas Inggris? tapi kita tahu lah tadi. Nanti kita akan bahas nama-nama pemain-pemain tadi kita Son. Bahwa memang di national team ini gak semuanya melulu tentang performance atau regenerasi. Tapi ada pangkat di situ, ada pengalaman yang bisa dibawa sama. Apalagi kita tahu Maguire England itu bukan Maguire United yang pernah jadi meme gitu loh. Si Maguire tuh selalu solid di England gitu. Jadi Tapi gak ada alasan gak narik Maguire menurut gue. Maguire United musim kemarin tuh juga Bagus juga. bagus. Makanya gue bilang waktu meme kan gak, berapa musim lalu tuh. Iya. Tapi mungkin ada beberapa alasan Tuchel tuh ngomong kalau pemain yang dia bawa ke Piala Dunia ini tuh dari kualifikasi. Jadi dia istilahnya menghargai pemain-pemain yang udah berjuang, udah perform di kualifikasi terus dia bawa ke World Cup. Ini Kalau konteksnya di gelandang ya, karena banyak Cole Palmer apa gue terima lah. Karena banyak juga yang berkualitas gitu loh. Tapi kalau center back Inggris, come on lah lo lihat. Ezri Konsa bro. tapi Gue jauh lebih pegang Maguire. di Villa dia kan. Jelek di Villa juga dia sebenarnya. Tapi dia John Stones. Ya John Stones. Enggak, Johnson mainnya cuma 360 menit atau 600 menit musim ini. Di City, gak pernah main Glenn. Parah menurut gue. Palmer tidak dipanggil sebagai fans Chelsea. Ya gue sih fair aja karena Palmer juga musimnya jelek. Tapi kalau gue jadi pelatih Inggris gue akan tetap bawa Palmer. Karena dia clutch bro. Untuk mengisi Dia kreativitas itu. clutch, gak usah di start. Lo menit 70-80 stuck masukin Palmer. Itu Palmer. Tapi kayaknya memang di luar Maguire ya. Kalau gue lihat yang nggak dipanggil ini kan yang performanya memang ya kalau nggak banyak bermain dan performanya buruk di musim ini. TAA kita lihat di mana? Ya itu oke fair, kurang. nggak main juga. Terus siapa lagi? Palmer tadi lu udah katakan kurang juga. Luke Shaw. Luke Shaw bagus musimnya. Luke Shaw bagus. Tapi Maguire bagus. Tapi dibandingin O'Reilly bagus. Bowen bagus. Nggak dipanggil. Jadi nggak semuanya based on performa klub si siapa namanya? Tuchel. Ada juga dia ngerasa kayaknya nggak fit in deh di sistem gue, ya udah gue nggak panggil. Jadi lu sama sekali nggak berharap dia bakal semifinal tapi dapat lah bang Inggris. Ya lawan Argen ya, menarik. Tapi Tuchel tuh sempat ngomong di fase knockout ini dia bakal menampilkan Inggris yang berbeda, tanda kutip nih berbeda. Oh dia udah ngomong gitu? Iya dia ngomong gitu. Menurut lo bakal berbeda? Mudah-mudahan. Ya gini, Tuchel itu kan pelatih yang dianggap jago knockout ya. Dia final Champions League sama PSG. Musim depannya juara sama Chelsea. Terus waktu megang Chelsea juga FA final, semuanya final. Dia emang cukup punya lah giginya di kompetisi knockout gitu. Turnamen. Nah, jadi gue nggak ragu kalau dia ngomong kayak gitu. Mungkin selama libur ini berapa hari dia meramu sesuatu yang baru, kita nggak pernah tahu kan. Karena Ance juga kan di Brazil dia ngeramu yang baru tuh. Jadi 1-2 main 4-1-2-3. 4-3-3 dengan 2 gelandang serang kan. Jadi ya gue gak ragu kalau Tuchel bisa menghadirkan sesuatu yang baru di knockout. Kita lihatlah. Inggris main kapan sih Inggris? Inggris hari lawan Kongo tanggal 1. Kamis ya. Kongo. DR Ya. Kongo. Yes. Ya harusnya Inggris. Nah ini menarik nih. Kuat. Inggris lawan DR Kongo ini perang identitas. Karena rata-rata anak-anak DR Kongo itu diaspora Inggris. Wan Bisaka. Ya Tuan JB. Terus siapa lagi sih? Ada beberapa lah. Jadi ini ada perang identitas nih. Biasanya kan anak-anak ini mohon maaf, mereka kan nunggu caps dari England dulu, nggak dapat baru ke DR Kongo kan. Jadi mereka mau unjuk gigi. Begitu juga dengan game apalagi tuh kemarin yang gue lihat akan ada perang diaspora juga nih. Belanda Maroko. Itu juga sama tuh. Karena di Belanda banyak orang Maroko
ya kan. Tapi Belanda jujur gue di luar ekspektasi gue sih. Gua Secara juga. permainan Asik ya? ya asik. Enak menarik ditonton. Walaupun secara squad dibandingkan dengan masa-masa 2010, 2014 kayaknya jauh banget. Ya ini nggak ada yang mega bintang, tapi lebih rata aja, lebih solid aja gitu kan. Dan gue lihat ini mulai firmnya ini dengan hadirnya Brobbey sih. Brian Brobbey itu benar-benar solusinya. Brobbey itu Sunderland ya? Sunderland. Brian Brobbey ini solusinya Belanda lah, yang mereka nggak punya berapa tahun terakhir. Striker lengkap gitu. Lo mau main transisi bisa, lo mau main tap in bisa, segala macam model bola dia bisa lah. Dan gue lihat Brobbey ini memang punya karakternya, dia punya faktor X-nya gitu. Kalau habis golin tuh selebrasi nggak berlebihan. Jadi memang, oh ini orang such a player gitu. Jadi Brobbey yang akan lead. Dan juga di sisi lain dipadu juga anak muda ini sama pemain-pemain yang pengalaman. Van Dijk, Dumfriesnya on fire banget sekarang kan. Berani early cross kayak gitu berkali-kali. Dan yang menurut gue paling menjadi kunci kesuksesannya Belanda adalah mereka memiliki 2 center back yang punya kemampuan playmaking. Gue kalau ngelihat Van Hecke sama Van Dijk main, gue lebih senang mereka daripada De Jong. De Jong tuh terlalu main aman. Tapi kalau Van Dijk sama Van Hecke kalau udah progresif pass, tak, itu memecah belah garis musuh. Dan itu menurut gue kenapa Belanda berbeda hari ini ya karena faktor-faktor tersebut. Dan kalau lu lihat kemarin gol dari ke gawang Swedia yang dia menang 5-1 itu, sekarang skema itu 3 gol sama semua. Yes. Crossingnya Dumfries. Early cross Dumfries. Tap ini si ini. Iya. Karena Dumfries punya kekuatan tersebut. Dia punya crossing yang luar biasa. Jadi mungkin kata Koeman udah. Di saat lu jangan late cross, jangan lu nunggu ngelewatin musuh dulu. Di saat lu lihat ada kans, kebuka, cross duluan aja. Nanti Brobbey punya pace, Gakpo punya pace untuk jemput, untuk tap in gitu. Belum lagi Reinders datang dari belakang atau Gravenberch. Summerville gimana Summerville? Nah itu sebenarnya solusi yang bisa melengkapkan juga si siapa? Belanda, tapi cedera kan. Ada infonya nggak itu ya? Panjang nggak dia? Coba kita lihat Summerville nih. Kemarin dia nyetak 1 gol kan lawan. Gakpo juga konsisten. Gakpo mungkin dia bukan pemain yang bintang 5, tapi ya itu di saat dia fit in di negaranya, dia comfort, dia bisa cetak. Paling menurut gue catatan Belanda sih di left back aja ya. Left back itu pakai si Van de Ven banget. Tapi dia cepet bang. Yes, tapi lo udah sampai depan berapa kali lo tonton, dia udah sampai depan, dia overlap lari sampai depan. Mau ngapain sampai depan? Tapi karena dia crossnya jelek. Terus kan mainnya sebagai back tengah kan, iya, center back kan. Makanya dia practically bukan seorang fullback. Akhirnya kemarin di game terakhir mainin Ake. Better lah. Cuma gue suka di jokes ini. Gue ngeliat coba Jorel Hato main. Hato itu jauh lebih kompleks. Permainan dia tuh lebih dinamis. Dia bisa masuk ke dalam. Kenapa gue bilang Hato akan menjadi pembeda di Belanda? Karena De Jong ini gak bisa lone pivot. Dia gak bisa sendiri. Di saat ada Hato tuh akan ngisi tengahnya si Belanda, nemenin De Jong. Lu bisa ngasih role lebih ke Reinders. Reinders bisa nemenin wing gitu. Jadi Reinders yang akan berdua nyapu di sisi kiri sama wingernya gitu. Kalau Hato masuk siapa yang dikorbanin? Itu Van de Ven. Van de Ven? Iya. Left back, as a left back. Kalau menurut gue. Karena Van de Ven menurut gue pribadi di Belanda bermain sebagai left back 2 game jelek semua. Tapi secara pertahanan dia bagus. Secara ofensifnya kurang bang. Kurang banget. Ofensif ya kan? Pertama kurang. Kedua lo mengurangi opsi permainan. Karena yang Van de Ven bisa lakukan hanya lari overlap. Betul. Sedangkan kalau lo coba permain ke Hato, permainan lo lebih dynamic. Lo butuh Hato di pinggir bisa, lo butuh Hato masuk bisa. Jadi interchanging pemain di sisi kiri. Fluiditas permainan itu bakal lebih jalan. Tapi kalau lihat dari 3 pertandingan kemarin memang Dumfries yang jadi otak serangannya Belanda, bukan di sisi kiri. Iya, betul. Dari kanan semua ya, dari Dumfries ya. Tapi maksud gue kan kalau lo punya, why not lo punya opsi di kiri. Gitu. Dan lu rasa Hato bisa? Bisa lah. Dia kapten Ajax bro, sebelum ke Chelsea. Tapi di Chelsea kan juga kalah bersaing kan? Ya, Cucurella lawannya. Abis ini dia nomor 1. Oh Cucurella cabut ya? Iya, abis ini dia nomor 1. Kalau karena lawannya Cucurella, menurut gue dia nggak bisa perform kan lawannya Cucurella. Dia nggak bisa punya tempat, gitu. Belanda bakal ketemu Maroko tuh tadi ya. Ini menurut lo gimana nih Maroko? Wah Maroko sih one of the best ya, dan nggak bisa diconsider dark horse, setuju nggak? Maroko dark horse apa bukan? Gue kira Maroko bakal flop malah. Menurut lu Maroko dark horse? Kenapa gitu Glenn? Ya kalau melihat 4 besar kemarin sih harusnya udah nggak termasuk itu ya. Iya, gue juga. Ini tim sih. Gue at least lawan Brazil ya. Kualitasnya di atas Brazil sih, gue lihat ya.
kombinasi pemain-pemain berpengalaman, campur anak-anak muda yang bermain di liga besar, Saibari lah, Buadi lah. Dan ini kayak negara, gue belum pernah riset sih secara komprehensif apa yang Maroko lakukan di dalam internal mereka. Tapi kayaknya ada something remarkable Dia kan di dalam banyak diaspora tubuh mereka. kan, Yes, diaspora. Itu waktu game pertama lawan Brazil, 11 outfield player mereka semuanya lahir di luar. Iya, Kalau nggak Perancis, Spanyol, Belanda. Dan dia banyak pemain-pemain di Eropa sih, itu kuncinya sih menurut gue. Tapi maksud gue pertama itu, artinya anak-anak ini, player ini waktu di Eropa mereka dididik dengan kualitas sepak bola terbaik gitu kan. Tapi lu bisa satukan mereka di bawah satu bendera. Pasti ada yang remarkable juga tuh. Apa project lu? Apa yang lo lakuin di internal? Lu bisa jahit nih. Ini anak ada yang backgroundnya Spanyol, ada yang backgroundnya Belanda. Kan beda-beda. Secara sosiologi, secara behavioral juga kan beda-beda gitu. Tapi mereka bisa bangun itu. Hebat. Terakhir ada Saibari ya, bintang barunya. Langsung ke Munchen katanya. Udah ya? Udah here we go ya? Udah here we go. Kanannya siapa sih? Diaz ya? Siapa? Maroko. Kanannya Brahim. Brahim kan? Ya Brahim Diaz. Brahim Diaz. Iya. Belanda atau Maroko? Menarik nih. Sekelas lagi ya. Belanda lagi bagus, Maroko bagus banget. Lu gimana? Gue sih pengen ngelihat Maroko lebih jauh sih ya. Tapi gue nggak bilang Belanda nggak akan lolos gitu, karena ya sama kayak yang tadi lu bilang. Kalau gue ini susah. Di atas kertas sekelas. Tapi karena drama AFCON gue pengen Belanda aja yang menang deh. Drama AFCON. Maroko menang AFCON-nya kan gak enak banget menang kayak gitu. Ya gue juga Belanda sih. Gue Belanda aja deh. Gue 5149 Belanda. Iya, Belanda gue. Jerman Paraguay juga bakal main nih malam Jerman. ini. Banyak kemarin ada di TikTok, di Instagram, di wawancara fans-fans Jerman, mereka bilang mereka gak berharap juara. Kalau ke semifinalnya udah bagus katanya, melihat squad yang seperti ini. Ya mungkin mereka kumpulan manusia yang cukup grateful ya, karena dua seri terakhir kan mereka nggak lolos grup Jerman kan. Jadi dengan lolos grup mereka tuh mungkin oke lah, kita we are going into the right direction gitu kan. Jadi do your best aja lah, gue nggak berharap banyak gitu. Jadi menurut gue gitu. Tapi kalau kita ngomongin squad, sebenarnya Jerman itu bukan squad yang seburuk itu sebenarnya. Tapi namun ada permasalahan di Jerman yang menurut gue cukup mendasar, di mana dominasi pemain Jerman di Bayern Munchen-nya itu nggak banyak. Itu satu. Kedua, pemain Jerman yang bermain di Munchen itu either pemain kelas medium atau sudah habis. Lu lihat di line up-nya Jerman. Neuer ini ya udah dia masih kiper yang baik, tapi dia sudah bukan di prime-nya. Oke. Kimmich pun begitu. Sudah bukan di prime-nya Joshua Kimmich. Sisanya Pavlovic dan Tah. Ini kan pemain yang kita bisa consider bukan bintang 5 lah. Musiala. Ini case kenapa timnas Jerman tidak memiliki daya gedor kayak dulu menurut gue. Akan hadir momen di mana nanti Bayern Munchen diisi pemain-pemain Jerman yang bintang 5. Dan ini Munchen tersebut akan dibawa kualitasnya ke timnas. Karena lihat 2014. Schweinsteiger, Müller, Kroos, you name it lah, banyak banget. Berarti masa depan timnas Jerman itu akan sangat bergantung performa. Yes, kalau gue ngeliatnya gitu ya, sama kayak Italia dan Juventus. Realitanya begitu. Walaupun sebenarnya Munchen secara klub di musim ini bagus. Tapi yang performing bintang 5-nya bukan pemain Jerman, pemain luar gitu. Tapi kalau dibahas di luar pemain Bayern Munchen ada Havertz, Wirtz. Iya. Dan sebenarnya kalau dari match kemarin sih ya main oke. Tapi kalau lu mau sekelas juara dunia gitu, seperti mereka 2014 atau Spanyol 2010, di mana 90%-nya pemain Barcelona. Jadi ada kaitannya tuh. Iya. Lu punya satu sistem di klub, lu bawa ke timnas gitu. Dan secara kedalaman squad juga kayak Jerman gak punya itu deh. Maksudnya ketika lu Undaf dijadiin salah satu andalan itu menurut gue udah tanda tanya ya. Undaf itu kan Stuttgart ya. Maksudnya secara quality ya gue setuju dengan lu. Piala dunia gini pada akhirnya lu butuh pemain bintang 5 untuk jadi pembeda. Terus Schlotterbeck juga cedera. Iya, Schlotterbeck cedera.
Ya karena Kai bukan ya Kai musim ini banyak cedera juga. Wirtz kita tahu di Liverpool struggle. Musiala setelah cedera juga bukan di performa terbaiknya. Sané udah main di Turki, udah habis juga. Jadi menurut gua paling yang bagus tuh Felix tuh. Felix Mereka mana? bagus tuh. Oh ya. Wow, bagus banget. Dortmund. Bagus dia. Tapi Paraguay harusnya masih lewat lah ya. Ya bungkus sama Jerman sih kalau gue ya. Tapi lawannya udah nunggu Perancis atau Swedia. Ini Swedia juga lagi masa. Udah Perancis gak ada obatnya bro. Gue bilang di konten gue. Kalau lu ngerasa, kan ada orang bijaksana selalu ngomong setiap masalah itu ada solusinya. Tolong tanya sama orang bijaksana tersebut, Perancis solusinya apa? Apa menurut lu? Gak ada. Kan kata orang bijaksana setiap masalah ada solusinya. Perancis solusinya apa? Masalahnya di group stage, Perancis udah dapat masalah atau belum? Melihat lawan-lawannya. Lo kasih belum. Harusnya kan Norway lo bermain proaktif yang paling kuat. Lo bermain proaktif lawan. Gini deh. Kritikan pengamat bola sama Perancis sebelum dimulainya kompetisi apa? Mbappe egoisnya. Ya itu selesai. That's it. Selesai. Dembele baru saja hat-trick 2 assist dari Mbappe. Ya kan? Gelandang yang katanya quote unquote tidak sekelas Pogba. Penyerangnya. Oke. Gue setuju. Tapi they do the work, they do the job. Rabiot sama Tchouaméni do the job. Sekarang yang main Manu Kone lebih bagus lagi menurut gue. Manu Kone jauh lebih bagus daripada duetnya daripada Rabiot Tchouaméni. Terus backline. Backline-nya gak sempurna. It's okay. Tapi kan kita tahu. Lo kebobolan 3, lo kebobolan 4, you still win the game. Itu ilmunya Perancis. Iya kan? Lo mau main proaktif lawan Perancis. Lo pegang bola, neken, tinggi. Counter-attack-nya kayak setan. Ya, selesai. Lo kasih bola, taktuk, gol. Ya, coba gue tanya solusinya apa ini tim. Gue gak tahu solusinya apa. Luar biasa ini tim. Gue kayak, terakhir gue ngeliat timnas kayak gini tuh mungkin Brazil 2002 dan 2006. Dan mereka gak juara saat itu. Iya, Brazil 2002 juara. Juara, 2006 iya, enggak? Iya, maksud gue benar-benar timnas yang penyerangnya itu gila penyerangnya itu. Gitu. Nggak semua tim ya punya bintang itu pada akhirnya bisa satu padu bang. Yes. Menurut lu apa kuncinya? Deschamps, sosok. Deschamps ini kan bukan hanya dia pelatih yang bagus, dia sebagai pemain juga respected. World Cup 98, Champions League sama Juventus. Terus dia juga, anak-anak ini kan rata-rata anak baru ya. Deschamps sudah bawa Perancis World Cup juara 2018. Seniornya paling Mbappe. Iya, Mbappe sudah senior. Yang 2018 dia Wonder Kid, sekarang kan dia senior kan. Senior. Nah itu menurut gue perannya gede tuh, Glenn. Peran Deschamps di situ gede. Ya kedua, kita nggak bisa nafikan juga ternyata Mbappe nggak sediktator itu berarti. Karena so far so good, the ambience, atmosfer di ruang gantinya kayaknya sehat. Gitu. Jadi Mbappe nggak setoksik itu rupanya gitu. Tapi kalau secara teknikal, itu yang nomor 11, Biang Keroknya. Iya, nggak nyangka banget ya Olise yang jadi. Itu dia. Iya. Gila itu orang. Dan cara main dia di Prancis dengan cara main dia di Bayern Munchen itu beda loh. Kan berapa game terakhir ditaruh tengah dia? Tengah, di nomor 10. Tengah. Karena di pertandingan pertama tuh yang ditaruh tengah itu tuh Dembele. Ini kita lagi buka siapa? Olise. Lihat berapa tuh ratingnya? 8 gila. Tinggi banget loh, FODMAP lu 8. Ke atas deh. Atas lagi atas. Tuh. 8. Ijo 8 ya. Ijo 7 ya udah balik, Ijo 8. Gila ini main. Luar Tapi biasa. mungkin di Piala Dunia ini apa ya, Mbappe ini bisa ngontrol egonya dia dan balik lagi dia bermain buat tim. Karena secara kita ngelihat dari beberapa edisi sebelumnya 2018 mereka juara, 2022 mereka final. Dan kayaknya ya perannya Deschamps ini bisa apa ya? Pengaruh banget buat Mbappe buat nurunin egonya. Betul. Setuju gue. Setuju loh. Deschamps dan Mbappe is a good leader. Terbukti so far. Ya, he might be a good leader. Jadi kalau katakan tidak ada solusinya, Prancis yang juara dong? Bisa jadi. Tapi kan kadang-kadang sepak bola nggak tentang apa yang kita lihat kan. Kadang bisa jadi Prancis kalah di satu momen bukan karena kualitas. Ini kalau kita atau apapun, kita nggak tahu kan, luck. Kalau kita lihat dari bagan yang satunya ya, kayaknya banyak negara-negara Eropa yang bentrok nih kan. Kita coba lihat bagannya. Jadi secara bagan tuh lebih serem di kanan ya? Kiri ya? Di kiri ya? Jerman, Paraguay, Prancis, Swedia, yang udah lolos satu kan, Kanada, Netherlands, Maroko, Portugal.
Kroasia. Kayaknya di match terakhir lawan apa sih Portugal kemarin tuh? 0-0 deh. Iya 0-0 dan kayaknya kalau dilihat dari Lawan komposisi Kolombia. pemain dari awal kan meyakinkan, tapi sampai fase grup di akhir kayaknya Portugal nih kenapa jadi melempem begini? Pelatihnya bro, Iya sih. pelatihnya parah bro. Kayaknya Tapi nggak- depannya juga bang menurut gua Berat depan juga jelek. jelek Iya. juga. Jelek banget. Bayangin seorang Francesco Conceição bisa jadi forward yang terbaik versi Portugal. Conceição loh, bisa jadi forward terbaiknya mereka. Artinya kan banyak yang bilang Martinez itu memang gak ada pilihan, maksudnya dia tetap mengandalkan Ronaldo itu untuk bisa menarik hati publiknya Portugal. Menurut lu karena itu atau karena memang udah gak ada pilihan di depan? Dimainkannya Ronaldo berarti. Dimainkan Ronaldo. Gue sih tetap karena memang Ronaldo yang masih terbaik. Kalau kenapa Ronaldo start ya karena dia yang terbaik. Sekarang tinggal Ronaldo ini kan memainkan peran pure number 9 sekarang. Dia mau drop juga nggak ada gunanya. Berapa kali dia drop deep, coba create juga passingnya amburadul gitu kan. Ya udah dia selesaiin tugasnya aja sebagai penyelesai di depan finisher kan. Ya sekarang PR-nya pelatih dan tim adalah gimana lu supply sebanyak-banyaknya ke Ronaldo, tapi itu nggak terjadi. Jadi menurut gue kalau Ronaldo start, yes itu haknya dia karena dia punya meritnya, dia yang terbaik di posisi itu. Tapi kenapa Portugal begini ya? Something wrong sama coaching sistemnya. Sorry, sistem permainannya atau Ronaldonya yang udah turun? Timnya as a whole. Karena secara Dan gini, tim sebetulnya contoh, misalnya cukup gini, bagus oke, tuh. gelandang ya. Tapi kita tadi udah sama-sama sepakat bahwa soal penyerang mereka tuh jelek. Penyerang yang bagus itu menciptakan ruang untuk penyerang lainnya. Let's say winger-wingernya bagus. Winger-wingernya bisa take on, bisa melakukan shoot. Ronaldo bisa nikmatin bola muntahnya. Atau winger-wingernya ngerepotin, ketarik satu atau bahkan dua defender. Ronaldo bisa punya ruang. Tapi di saat yang main Pedro Neto, siapa lagi tuh? Oh Felix, Felix. Leo. Bruno main di IMF kan. Defense lawan tuh ya udah nggak ada yang kegedor atau gimana ya, gimana Ronaldo mau punya ruang gitu loh menurut gue bilang Messi itu goatnya, tapi nggak fair juga kalau ini semua disalahin ke Ronaldo. Menurut gue ini as a team ya, bukan player bintang. Lu gelandangnya Portugal udahlah nggak usah ditanya ya, golden era dia, tapi as a team ini overrated tim menurut gue, berantakan ini tim. Overrated. Iya. Walaupun as a team ya. Gue katakan sebagai tim ini salah satu angkatan terbaiknya Portugal. Iya, secara kalau di atas kertas gitu kan, ada si ini, ada Bruno Fernandes, ada si ini. Tapi as a whole, as a squad, kita lihat 3 game di group stage, ini tim overrated. Bro, masa menang cuma lawan Uzbek, bro? Lawan Kongo barely had a chance. Shot on targetnya cuma 2. Kemarin lawan Kolombia itu hoki nggak menang. Itu seri itu hoki Portugal. Dia ditekan mulu, Bang. Iya. Lu ini kan nonton How juga many match itu? blocks, how many saves. Kalau enggak Kolombia cetak berapa Nonton nggak gol lu, itu? Nggak nonton. Parah, ditekan abis. Dominan banget Kolombianya abis. Kalau nggak salah Kolombia sempat ngegolin Terus juga juga menit aja. Sanchez tuh headingnya. Backnya offside, Kolombia. Dianggap offside, menurut gua gak offside. Jadi ini tim sih, gue dengan berani ngomong ini tim overrated. Kalau orang, kan gini maksud gue, overrated dalam konteks banyak banget narasi yang Portugal akan Piala Dunia karena skuadnya begini gitu kan. Enggak. Spanyol overrated nggak? Spanyol dia bukan overrated menurut gue, dia underperformance. Padahal Karena mereka secara punya. squad nggak ada yang beda loh dengan Iya, Euro kemarin. nggak tahu ya, De La Fuente dari game 1, 2, 3 juga nggak pakem tuh. Gelandangnya siapa aja nggak pakem. Iya kemarin coba Merino terakhir. Merino. Game terakhir Merino, sebelumnya coba Olmo, sebelumnya lagi coba Rodri, Pedri, Pedri. satu lagi itu siapa ya? Pokoknya game pertama bukan Olmo, bukan Merino. Jadi dia tetap mengganti tuh selama 3 game. Gitu. Terus Lamine Yamal yang mungkin faktor Lamine Yamal yang nggak bisa main dari game pertama. Game pertama absen, game kedua cuma sebabak. Game ketiga dia main ya. Yamal game ketiga main. Masalah. Jadi Main. gue ngeliat bahasa positifnya. Gue optimis sama Spanyol. Kalau Spanyol nih mereka belum panas menurut gue. Saat mereka panas jalan nih tim. Tapi yang gue khawatirkan kalau lu rewind lagi dulu Euro dia juara, dia itu hanya mengandalkan 2 pemain. Ya. Yamal dan juga si siapa yang Bilbao? Nico. Nico Williams. Dan sekarang 2 pemain itu underperform dua-duanya. Ya. Yamal bukan underperform. Tapi fitnessnya nggak mendukung dia. Tapi throughout competition bisa aja nih dia run of 16 dia fit. 16 fit to quarter dan ke atas tuh bisa fit gitu. Karena kemarin tuh kelihatan banget ketika dia akhirnya menang, tapi kita tahu Uruguay seperti apa, Iya. di ruang gantinya seperti apa, cara permainan
Enggak Kurang banget. ya? Kurang. Enggak banget Bukan kurang, enggak banget sih. Jelek banget ya. Karena Yamal pada akhirnya dijadikan dijadikan andalan, cuman kan lu nggak bisa mengandalkan satu orang dalam permainan Setuju. sepak bola, Bang. Betul. Kecuali lu Messi. Kecuali lu Messi. Messi. Yamal mungkin bisa di level Messi, mungkin. Kita tahu dia masih 19 tahun. Betul. Tapi lo kalau menurut gue ya di La Fuente ini gue memahami dia ada dua perihal yang bisa menghalangi dia. Yang pertama adalah dia tidak konsisten sama apa yang dia mau lakukan. Karena secara modal dia tuh besar. Dia kan pelatih dengan pelatih senior di dalam tubuh Spanyol. Dia kan ngelatih kelas U tuh berkali-kali. Jadi dia naiknya tuh pelan-pelan sampai ke senior gitu kan. Tapi kalau dia nggak konsisten dengan apa yang dia mau jalanin, dia mau percayain, dia kayak gue ngeliat De La Fuente ini ada kayak mau bikin semua pemain happy, gitu. Jadi kelihatan indikasinya dengan dia mencoba mainin ini ganti si ini, Gavi dimainin left wing di game pertama itu sih, menurut gue trouble dalam berpikir gitu. Nah kalau dia bisa solve itu, dia konsisten aja. Siapa yang menurut gue terbaik? Oke, Nico Williams cedera, left wing gue siapa berarti? Baena udah perform kemarin 2 game. Oke, gue mainin Baena, nggak usah mikirin yang lain. Ini kompetisi cuma sebentar, kan gitu kan. Right wing gue begitu, Yamal bisa nggak tes 1 game lagi? Nggak bisa juga. Oke, lo cari opsi. Siapa yang bisa main di situ? Nah ini hal-hal yang menurut gue De La Fuente harus lakukan secepatnya. Gelandang pun begitu, trionya siapa? Jangan kebanyakan ganti-ganti gitu. Kalau dia bisa lakukan itu, menurut gue Spanyol masih bisa maju gitu. Dan kayaknya ketemunya lebih nyaman ya dia. Spanyol loh. Dia ketemu tim kecil nggak salah. Tapi dengan tidak adanya striker nomor 9 akan jadi Oyar itu 9. Tapi Oyar itu bukan Iya. goal getter kayak Torres, David Villa itu. Goal getter banget ya. Dia mau main di mana, Glenn? He's a good forward. Dia selama hidupnya main di situ. Ferran pun malah Ferran itu mendingan lo mainin dia di tengah daripada di pinggir. Dia kalau di pinggir parah. Ferran tuh kalau di tengah lumayan kan di Barcelona dia last season Lewandowski kan jarang main kan. Dia main 20 plus dia gol. Ferran. Jadi tinggal lo taruh setiap pemain itu kan ada, nggak semua pemain itu baik di banyak tempat, tapi ada pemain-pemain yang kalau lo kasih dia tempat yang tepat dia excel gitu. Nah, menurut gue Oyarzabal sih pertahanin menurut gue. Tapi banyak beberapa momen dia buntu juga sih Bang. Dan ya beberapa momen dia buntu juga, nggak bisa. Oyarnya. Iya Oyarnya nggak, dan beberapa match juga dia nggak bisa nyetak gol. Iya. Itu juga ya ngandelin Baena sih dia juga. Iya. Yang tadi lu bilang karena dia perform juga di match terakhir dia nyetak gol kan. Iya. Tapi di luar 1 gol itu Baena kemarin nggak ada sih influence menurut gue. Gitu ya. Karena Baena tuh bukan out and out winger, Glenn. Baena tuh kesian, dia tuh sebenarnya gelandang serang. Dulu waktu di Villarreal dia dipanggilnya Bruno Fernandes de La Liga. Karena dia memang kreator sebenarnya. Cuma masuk ke Atleti dia dimainin di pinggir karena Atleti nggak main nomor 10, dia main 4-4-2. Akhirnya Baena main di left mid di pinggir atau striker malah di sebelahnya Alvarez atau Griezmann. Nah masuk ke tubuhnya timnas Spanyol juga nggak main nomor 10, main 28 kan. Nah ini juga dia nggak punya tempat, akhirnya mau nggak mau main di left wing. Tapi as long as it works for the team ya udah mau gimana kan gitu. Tapi gue melihat, tadi gue katakan Belanda dari yang gue nggak expect menurut gue akan bisa jauh di Piala Dunia ini. Kalau Spanyol gue rasa kebalikannya. Lo lebih yakin sama Belanda ya? Tapi memang secara permainan Belanda jauh lebih meyakinkan, jauh. Jauh lebih, setuju gue. Gue juga sama Spanyol mungkin ada harapan-harapan hampanya juga. Gue tuh jatuhnya kan dari tadi statement gue berharap kan. Karena gini kayak tadi gue kenapa ngomong Portugal overrated karena rekornya Martinez. Secara probabilitas historis Martinez ini ngancurin golden age-nya Belgia. Tapi dia bawa Portugal juara Nation League. Nation League bro. Kedua, kenapa gue De La Fuente gue masih berharap? Karena apa yang De La Fuente lakukan itu di Euro lah at least gitu kan, di Nation League juga final. Jadi gue jatuhnya berharap aja karena apa yang terjadi di belakang sama De La Fuente, gue berharap lo bisa kok. Yang penting lo put the right decision, konsisten jalanin gitu. Gua rasa Spanyol dengan nggak adanya striker yang di depan, yang tadi gue bilang Nico Williams dan Yamalnya underperform dan nggak fit, nggak akan jauh sih. Gua rasa Spanyol. Oke. Oyar juga nggak nyetak gol kan deh? Oyar udah nyetak 2 kok. 2 ya. Jadi final
Prancis Argentina kalau tadi gue rangkum dengan apa yang lu Yang paling analisa satu persatu. Dari bagan Karena kayak dari kiri tim kanan tadi nih. yang lu katakan yang oke cuma Argentina. Oke, dan kiri Prancis. Prancis ya. kiri Prancis. Kanan coba tar lu. Kanan itu ada. Jujur gue kanan malah nggak bisa nebak. Karena Nggak tahu. Yang Bukannya it's easy guys. enggak. pick Karena Argentina. Gue ngerasa di kanan ini ada surprise. Percaya sama gue, di kanan ada surprise. Ya tapi di atas kertas Argentina lah. Di atas kertas aja. Tapi kalau guts gue, insting gue bilang ini negara yang menarik hadir di Siapa kuda hitam? Surprise siapa nih? gue. Itu yang di atas tuh, Norway, Norway. Ekuador, atau satu lagi tuh, Pantai Gading. 3 itu. 3 itu. Kita Gua ngeliat tiga itu lihat punya. ya. kita lihat kalau Prancis easy ya. Prancis. Melangkah dia. Enggak, Prancisnya terlalu OP bro. Serius itu. Versailles terlalu OP. Ya tapi gak tahu ya sepak bola ya kadang lo kena blunder, kena luck, apapun. Segala macem. Bisa aja kalah. Tapi itu ada hubungan sama PSG juara UCL Bisa. dominan Iya sih. Eropa. Bisa banget. Bisa banget. Ada, tapi gak banyak ya. Due, Dembele. Dua ini Bele. Marquinhos, Siapa lagi? Marquinhos berhasil. Gak ada lagi ya. Malah Iya, pemain ada lagi malah Portugal. tengahnya Portugal. Kayaknya. Zere Emery. Zere Emery-nya gak Nggak dipakai. pemain juga, Iya. bukan ini juga. Iya gak ngaruh sih berarti. Tapi nggak ngaruh. Deschamps ya, Deschamps being Deschamps. ya. Kita lihat siapa yang akan maju ke partai final. Grombal bakal reaction? Pastilah. Pasti tiap Wajib. malam tuh. Iya, Big match ya, big kita match tiap big kayaknya. match live reaction. Jadi yang mau Gitu. nonton Grombal silakan. Hari ini kita Brazil Jepang. Brazil Jepang. Brazil Jepang. Dan ini tayang sebelum Brazil Jepang, kita akan lihat apakah Brazil yang akan lolos atau kan Jepang. Gue sih megang Jepang. Lu Jepang ya? Gua Jepang gue juga kayaknya. Gue Jepang juga deh. Asia Pride Harus bawa wangi nama Asia nih. harus bawa wangi. Belanda sama Asia. Maroko deh. Nih Iya. kira-kira. Belanda Maroko gue Belanda, Belanda. Belanda. Kayaknya For Senegal gue Belanda. Belanda untuk Senegal. Kita akan lihat apakah akan ada kejutan di babak 32 besar. Apakah tim-tim yang kuat yang masih akan lolos. Kita akan lihat di 16 besar. Kita akan podcast lagi minggu depan. Terima Yap. kasih Thank Bang you, Ole sudah Glenn, Mas ngobrol Budi. banyak, Makasih, Bang Ole. berbicara Thank you. banyak soal Piala Dunia kali ini. Gimana kalau menurut kalian siapa yang akan lolos ke babak 16 besar? Tulis di kolom komentar.